supaya nggak kejebak makin lama gitu ya Mas Iban. Iya benar Bu, karena kalau diem doang itu kan selain membuang waktu itu kita nanti bakal kehilangan kesempatan di saham lain gitu. Karena ya daripada kita ngestak di situ, mending ya udahlah nggak apa-apa cut loss, tapi usahakan ya kita mencari kesempatan baru seperti itu Bu. Oke, sip. Baik, terima kasih Mas Iban. Nah, Mas Iban ngomongin tentang tadi ya, Mas Iban kan ada sharing tentang ARB yang beruntun nih. Mas Iban, Baik. kalau misalnya kita, nah ini mungkin sahabat Miraset juga udah mulai ada gambaran, saya yakin nih dari yang ngikutin Mas Iban dari minggu ke-1 sampai minggu ke-5 nih pasti udah mulai kebayang caranya begitu ya. Nah, kalau misalnya nih, Mas Iban kan berarti ada misalnya mengincar saham-saham yang ARB beruntun begitu ya. Nah, Mas Iban ngelihat daya belinya tinggi, itu dari mana untuk saham yang ARB beruntun itu? Itu pertama, saya melihat dulu track recordnya pada beberapa hari atau minggu sebelumnya. Seperti Dian tadi, Mhm. itu kan terlihat bahwa dia sudah ARB 3 hari, namun pada hari keempat kemarinnya itu, dia volumenya cukup tinggi di ditambah candlestick-nya sendiri itu hampir arah gitu kan. Otomatis saya menilainya, oh ini saham daya belinya masih cukup tinggi nih, karena dia bisa naik puluhan persen dengan volume yang tebal. Nah, tapi karena dia ini siklus lah. Kalau saham udah naik tinggi, otomatis dia mesti ada turunnya gitu Akan turun. supaya dia Mhm. iya bisa naik lagi. Nah, di situ saya menilainya bahwa kalau dia udah naik cukup tinggi kemarin-kemarin, bisa jadi pada saat pantulannya di harga ARB itu merupakan titik kita bisa ikutin arusnya seperti itu sih Bu. Oke, Saya menilai. berarti entry masuknya itu adalah ketika harganya mulai naik dengan volume yang mendukung begitu ya Mas Iban? Iya benar Bu. Kayak saya mencari early uptrend-nya seperti itu. Oke, berarti Mas Iban, kalau misalnya dari sisi Mas Iban sendiri, berarti Mas Iban akan memilih saham entah itu yang ARB atau yang, jadi yang entah uptrend atau downtrend, tapi nggak pernah yang sideways begitu, atau bagaimana? Iya, jarang sih Bu. Saya membuat watchlist saham yang sideways karena selain nggak menarik, berarti itu kayak harganya nggak naik-naik, terus volumenya juga nggak meningkat. Otomatis itu kan saya melihatnya bahwa oh pasar menilai saham ini sedang tidak ramai untuk ditransaksikan. Karena kan kalau scalping itu butuh volatilitas tinggi. Kalau nggak ada volatilitasnya di saham tersebut, di mana dia sideways, ya bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum untuk mendapatkan profit di saham tersebut gitu kan. Oke, berarti memang karena ini Mas Iban tekniknya adalah yang scalping begitu ya. Jadi memang saham sideways memang belum belum masuk ke dalam watchlist seperti itu ya Mas Iban. Benar, Bu. Ya, mungkin kalau misalnya sahabat Mira Aset tekniknya beda lagi, mungkin swing atau day trade mungkin beda lagi ya Mas Iban tentunya. Ya, benar Bu. Perlu diperhatikan bahwa memang saya di sini benar-benar full scalping, tidak ada menggunakan metode lain. Jadi saya memang mencari saham yang volatilitasnya cukup tinggi seperti itu, Bu. Iya. Nah, baik. Terima kasih nih Mas Iban. Nah, tadi kita udah ke ARB, sekarang kita ke ARA nih Mas Iban. Kalau Baik, misalnya nih ada saham yang ARA yang tadi Mas Iban tunjukkan, ARA ya, berhari-hari kemudian turun tajam biasa kan, apa pasti ada penurunan. Nah, ya, kemudian Mas Iban melihat saham ini masih ada potensi untuk naik ya, seperti tadi contoh yang Mas Iban pertama saham itu ya, ngelihatnya gimana? Kan kadang kita takut ya ketika udah naik ya, tinggi gitu turun kita takutnya turunnya makin dalam lah gitu, ya. yang membuat Mas Iban mengambil keputusan, oke ini saham masih cukup kuat, itu seperti apa Mas Iban? Begini, saya pertama memang yang pertama saya jadikan acuan adalah harga dan volume hari sebelumnya. Nah, pas hari transaksinya yang saya nilai adalah bid overnya, susunan bid overnya seperti itu Bu. Kalau susunan bid overnya bagus, seperti overnya itu dihakar terus-terusan atau habis terus-terusan, ditambah bidnya itu cukup, angkanya cukup untuk kita melakukan haki. Nah, di situ saya bisa mengikuti arus araknya gitu. Itu otomatis saham itu masih ada daya beli yang cukup kuat karena bidnya aja tinggi gitu Bu. Berarti kita bisa menilai oh orang-orang masih banyak berminat di saham tersebut. Bidnya tinggi, overnya dimakan terus-terusan, oh berarti dia daya belinya masih tinggi. Beda sama waktu True di hari Jumat kemarin. Oh ya, sebelumnya saya menyebutkan eh, kode-kode sahamnya di sini sekedar edukasi, bukan bukan untuk rekomendasi
rekomendasi Ya. gitu ya. Jadi pure edukasi. Nah, beda sama pas hari Jumat kemarin. Nah, gimana cara saya menentukan dia masih kuat gitu kan daya belinya? Karena saya melihatnya begini, karena saya udah sering melakukan transaksi yang di scalping gitu, Bu. Saya melihatnya bahwa kalau saham yang lagi naik tinggi, tapi dia diturunin cukup tajam, nah saya menilainya bahwa oh ini sahamnya lagi dilakukan panic selling untuk eh, apa ngebuang retail-retail yang beli di harga cukup tinggi di hari itu gitu Bu. Nah itu saya menilainya seperti itu. Nah eh, apa tugas saya adalah mencari titik terendahnya begitu kan Bu sebagai trader scalper. Nah otomatis di sini bid offer sangat berguna untuk saya. Nah bid offer itu, nah otomatis saya ngelihat bid offer sudah bid offer. Saya ngelihat tuh kan kalau daya jualnya sedang tinggi itu haki terus bid bakal terus dimakan. Nah saya ngelihat sampai sejauh mana saya refresh, otomatis saya ngelihat nanti ada angka di mana dia dengan volume begitu besar. Nah itu saya jadikan acuan. Kalau dia tidak tertembus, otomatis ini merupakan support kuatnya dia pada transaksi pendek hari tersebut. Nah, di situ saya tunggu dulu beberapa detik. Nah, kalau dia tidak saat dia diguyur dan dia tidak habis volumenya, otomatis saya bisa langsung beli di angka overnya. Seperti itu sih Bu, kurang lebih. Jadi memang saya ngelihat daya beli dan jualnya itu sampai sejauh mana seperti itu Bu. Memang Butuh. Gimana ya Mas Iwan, silakan. memang pengambilan keputusannya itu sangat cepat sih Bu, karena ya namanya juga scalping gitu. Dan pengalaman ya Mas Iban itu balik lagi ya Iya bahwa sih Bu, seminggu 2 minggu itu nggak cukup. iya Jadi benar pasti banget Bu. masih akan salah-salah terus gitu ya. Nah kalau Iya, misalnya jam terbang udah tinggi, tentunya juga nantinya keputusan yang kita ambil juga makin baik gitu ya Mas Iban. iya benar. Pokoknya untuk sahabat Mirai Aset yang ingin mencoba scalping, usahakan dengan modal kecil dan metode satu lotan terlebih dahulu untuk dapetin feel-nya lah. Jadi dapetin, oh begini pola saham naik terus turun, oh begini saham yang ARB turun terus menerus, terus dia ada pantulan. Seperti itu sih Bu. Ya, baik-baik. Terima kasih Mas Iban. Nah, Mas Iban ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Mas Iban dan Baik. saya yakin ini banyak banget ditanyain. Gimana sih cara cari saham yang lagi panic selling Mas Iban? Screeningnya gimana? Oh, kalau begitu biasanya eh itu saya ngelihatnya gini sih. Misalnya di running trade itu umumnya kan kalau saya bikin watchlist dari hari sebelumnya, ngelihat saham yang ARA atau yang naiknya tinggi dengan volume besar, itu saya masukin recent stock view kan. Otomatis saya bisa bolak-balik pantau. Nah, gimana caranya saya bisa tahu dia lagi panic selling atau enggak? Karena terpantau gitu. Harganya di fitur watchlist recent stock view di NeoHots. Itu saya bisa bolak-balik menu stock order sama menu watchlist. Nah, di situ saya bisa ngelihat misalnya saham True tadi. True pada hari itu kalau saya nggak salah ingat dia naik hampir 8% pada hari itu. Kan terlihat tuh Bu di fitur watchlist itu. Nah, di situ eh, pada saat saya misalnya saya lagi ngelihat saham lain gitu, bukan True. Tapi kan saya bisa ngelihat watchlistnya. Oh, True lagi 8%. Terus pas saya refresh 10 detik kemudian saya ngelihat True turunnya cukup tajam. Bisa ke minus 2%. Oh, ya udah berarti dia lagi panic selling. Dia dari plus 8% ke minus 2%, ya gimana nggak panic selling gitu. Itu angkanya cukup tajam, hampir minus 10% gitu kan, Bu. Itu sih. Memang saya memanfaatkan fitur watchlist recent stock view di NeoHots Mobile untuk melihat panic selling tersebut. Nah, Mas Iban kalau misalnya nih ya, kita melihat dari membandingkan harga high dengan harga, jadi kan satu saham pasti ada harga high-nya, ada harga low. Nah, kalau kita bandingkan Baik. antara harga high dengan harga saat ini, misalnya agak jauh gitu ya, misalnya nih sempat high di 100, tapi sekarang harga 90 begitu. Nah, Ya, kalau itu bisa jadi tanda-tanda bahwa ada sempat panic selling nggak sih, Mas Iban? eh tergantung seberapa lama dia turunnya. Jadi kayak tadi, kalau untuk kasusnya True tadi dia kan dalam beberapa menit dia turun langsung ke harga minus
harga loss-nya lah dari penutupan sebelumnya. Nah, kalau 100 ke 90 dia terjadinya dalam waktu 30 menit, itu berarti dia bukan panic selling. Tapi kalau dari 100 sampai 90 terjadi dalam hitungan detik sampai menit, nah itu baru merupakan panic selling. Seperti itu sih, Bu. Jadi memang time frame juga berpengaruh terhadap eh, apa namanya, bagaimana aktivitas di saham tersebut gitu sih, Bu. Saya menilainya. Berarti Mas Iban kalau misalnya tadi ya dari harga 100 ke 90, kalau misalnya dalam time frame yang sempit, yang artinya dalam jangka waktu mungkin 1 menit, 2 menit, atau 5 menit, nah itu Mas Iban bisa pertimbangkan untuk masuk seperti itu ya? Benar, Bu. Baik. Tapi kalau misalnya time frame-nya panjang, itu menurut Mas Iban itu nggak layak begitu, nggak bisa Enggak, masuk. saya biasanya saya hindari karena saya mencari volatilitas kan begitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Iban. Kita lanjut lagi ya Mas Iban ke Baik, Bu. pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, ini sahabat Mira Asset udah banyak yang menanyakan nih. Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Mas Iban, kalau misalnya trading jam 9 pagi ya, apalagi kalau misalnya market lagi rame-ramenya, pernah nggak sih ngehang? Dan kalau misalnya ngehang, itu apa sih yang Mas Iban lakukan? Aduh, alhamdulillahnya enggak sih sejauh Lancar ini. ya, Iya, lancar. Kalau pernah nggak ya? Kayaknya nggak pernah sih, Bu. Neohots tuh alhamdulillah lancar ya. Beda sama termasuk eh, termasuk salah satu broker yang lancar gitu di opening marketnya, beda sama beberapa broker lain gitu. Menurut saya Neohots salah satu yang terbaik sih buat melakukan scalping di pagi hari. jadi sahabat Mira Asset yang belum belum punya akun di Mira Asset Sekuritas Indonesia bisa ya nanti buka akun Iya, segera harus di segera Mira daftar. Asset. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih ya Mas Iban. Kita tanya lagi nih. Em, nah, ini Mas Iban, gimana cara kita tahu bahwa akan uptrend? Jadi gimana kan tadi Mas Iban sempat sampaikan bahwa Mas Iban tuh akan ngincer yang benar-benar early uptrend begitu ya, Iya, bukan yang istilahnya udah tinggal ketinggalannya doang begitu ya. Nah, iya. itu selain dari sisi chart, kemudian dari sisi bid offer gitu ya, Mas Iban ada cek lagi dari broker summary atau enggak? Enggak sih, jujur saya kalau melihat early uptrend itu pure dari chart 5 menitan. Seberapa jauh dia sudah naik dari candle sebelumnya. Seperti itu sih. Saya nggak pakai Broksum karena saya juga masih kurang paham sih untuk fitur Broksum dalam menganalisa dia early uptrend atau tidak. Saya pure menggunakan chart 5 menitan tadi untuk menilai, oh ini lagi early uptrend karena dia harganya naik cukup signifikan ditambah dengan volume yang besar dari candlestick sebelumnya. Gitu sih, Bu. Iya, oke, baik, baik. Terima kasih Mas Iban. Nah, Mas Iban kalau menurut Mas Iban ya, dari sepengalamannya Mas Iban, resiko yang lebih besar itu apakah kita mencari saham yang mantul? Jadi kita cari saham yang lagi mantul pada saat panic selling atau memang kita beli justru pada saat harganya naik? Nah, biasanya resikonya tuh yang lebih besar yang mana Mas Iban? Biasanya yang lagi naik menurut saya resikonya lebih besar. Karena kita nggak tahu dia masih seberapa kuat daya belinya gitu kan. Nah, preventifnya adalah tadi candlestick 5 menitan kalau saya pribadi. Saya ngelihat, makanya setiap pengen melakukan transaksi itu saya ngelihat jam. Ini udah jam berapa? Misalnya 10.43, terus saya ngelihat chart 10.43 tapi dia udah naik dari 10.35, otomatis udah 2 candlestick kan. Nah, di sini saya wanti-wanti nih. Saya masuknya cuma sedikit, ditambah kayak target TP-nya benar-benar tipis. Satu satu tick aja bahkan itu bisa saya TP kalau memang kondisinya seperti itu. Karena kalau saham naik itu tidak bisa diprediksi sampai seberapa jauh dia bakal naik. Oh, berarti kalau misalnya Mas Iban udah melihat bahwa saham itu misalnya di candlestick-nya 5 menitan itu udah misalnya 2 candle biru atau 2 candle hijau udah naik, berarti itu targetnya juga udah lebih tipis ya menurut Mas Iban. Iya benar, Bu. Jadi memang targetnya bakal lebih tipis kalau memang dia naiknya udah cukup signifikan dari candlestick 5 menitan. Berarti Mas Iban pernah masuk ke saham yang misalnya candlestick-nya misalnya 3 atau 4 yang posisinya lagi naik terus gitu pernah Mas Iban? Kalau 34 nggak pernah sih. Saya Hmm. umumnya di 2, maksimal banget 3 sih. 2 lah, 2 Jadi paling candle. lebih karena lebih aman begitu ya Mas Iban. Iya benar, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Iban. Nah, ini sahabat Mira Asset tadi dari sesi yang pertama banyak yang nanyain video-videonya. Jadi tenang aja sahabat Mira Asset, nanti videonya akan dikirimkan setelah
kompetisinya berakhir. Jadi Ya. nanti videonya yang 5 sesi ini akan dikumpulkan, kemudian nanti akan dikirim ke email ya ke sahabat Mira Asset semua yang sudah mengikuti. Jadi nanti bisa dipantau lagi, bisa diikuti lagi dari awal sampai sesi kelima nih yang diambil apa aja yang bisa tentunya juga sahabat Mira Asset nanti akan menyesuaikan dengan stylenya masing-masing begitu ya Mas Iban? Iya, benar. Dengan style tradingnya masing-masing. Nah, Mas Iban ini ada pertanyaan nih, kalau misalnya Mas Iban lebih cenderung memilih saham yang bagaimana? Apakah yang ARB dengan volume besar atau ARB dengan volume kecil? Yang lebih pantas kita lirik tuh yang mana, Mas Iban? Hmm, Yang ARB, tapi dia memiliki historical kenaikan yang cukup signifikan sih, Bu, kalau saya pribadi. Beda kalau mau ARB volumenya besar, mau ARB volumenya kecil. Kalau data historikalnya dia nggak pernah Mantul digoreng, gitu ya? iya, nggak pernah digoreng dengan harga sampai naik yang cukup signifikan dibanding dengan volume yang besar, itu nggak saya pilih gitu. Makanya saya pilih saham yang ARB pun yang memang beberapa hari sebelumnya itu lagi ramai diperdagangkan. Seperti itu sih, Bu. Oke, berarti yang Mas Hiban maksudkan dengan milih saham yang downtrend itu sebenarnya chartnya secara harian mungkin masih uptrend ya, tapi downtrendnya tuh sementara aja begitu ya Mas Hiban? Oh iya, ya gitu, Bu. Ya, jadi memang bukan yang downtrend terus-menerus nih sahabat Iya, Miraset yang berhari-hari. Nah, kalau itu berat-berat kalau itu ya. Jadi yang memang sebenarnya dari chart yang time frame lebih panjang itu masih uptrend begitu ya, tapi sedang ada koreksi sekarang begitu ya, Mas Iban. iya benar, Bu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik-baik. Wah, Mas Iban ini waktunya nggak berasa karena ternyata udah tinggal 4 menit lagi. Dan saya mau menanyakan satu hal terakhir, Mas Iban. Baik. Eh, Kalau boleh nih, Mas Iban, boleh share satu kata yang bisa mewakili perjalanan Mas Iban dari awal belajar trading sampai sekarang jadi trader sukses tuh. Kalau boleh sharing satu kata, kira-kira apa, Mas Iban? Satu kata, seru, Bu. Seru banget ngejalanin roller coasternya. Seru banget ngejalanin naik turunnya, pasang surutnya, eh, trading apa trading diary saya gitu. Nah, kalau misalnya Mas Iban boleh kasih ini nih pesan untuk sahabat Mirai Aset yang pengen banget jadi Mas Iban Mubarak atau pengen banget sukses di pasar modal, boleh Mas Iban silakan disampaikan. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah memang semua hal yang kita lakukan itu perlu dedikasi dan juga perlu passion di dalam. Kalau memang sahabat Mirai Aset memiliki passion di pasar modal, jangan eh, jangan sampai rasa passion itu menurun gitu. Tetap harus dibangun passion yang ada di pasar modal. Nah, dengan begitu otomatis dari tekad, mental, semua akan terus terasah apabila kita memang sudah passion di pasar modal. Nah, dan untuk sahabat Mirai Aset yang masih baru di pasar modal, itu usahakan eh, menggunakan metode yang seminimal mungkin untuk menghindari risiko loss gitu. Ataupun kalau mau menggunakan metode yang diajarkan oleh para mentor, usahakan menggunakan metode satu lotan terlebih dahulu gitu, supaya ter, eh, dibatasi risikonya. Seperti itu sih, Bu. Baik, terima kasih Mas Iban. Dan satu hal ya yang saya ambil nih rangkum dari sekian banyak hal ketemu Mas Iban 5 minggu adalah bahwa Mas Iban tuh benar-benar jatuh cinta sama saham begitu ya Mas Iban. Kurang lebih begitu, Bu. Karena memang passionnya di situ. Jadi Iya, sahabat Mirai Asset, tentunya sahabat Mirai Asset juga yang pengen sukses dan tentunya juga ketika kita mau sukses, kita perlu memang menyukai ya, mencintai bahkan gitu ya hal yang memang kita lakukan gitu ya Mas Iban. benar, Bu. Apapun itu halnya. Baik, dan Mas Iban, saya mewakili teman-teman kami dari kegiatan mentorship ini mengucapkan banyak terima kasih nih Mas Iban untuk sharing ilmunya, untuk sharing pengalamannya, dan tentunya sukses selalu untuk Mas Iban dan juga sehat selalu. Dan kami juga mohon maaf nih Mas Iban apabila dalam penyelenggaraannya mungkin masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak ya Mas Iban.
Terima kasih juga kepada tim Mirai Asset Indonesia dan juga kepada sahabat Mirai Asset sekalian. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada sepatah dua patah kata yang saya sampaikan kurang berkenan. Seperti itu sih. Baik, baik. Terima kasih dan juga untuk sahabat Mirai Asset yang sudah menyaksikan kegiatan mentorship dari minggu pertama sampai minggu kelima ini juga. Terima kasih banyak sahabat Mirai Asset untuk semangatnya yang luar biasa untuk selalu pengen belajar gitu ya sahabat Mirai Asset. Tetap semangat, tetap berjuang untuk jadi sukses di pasar modal. Baik, untuk itu saya kembalikan lagi ke Michael. Silakan Michael. Baik, terima kasih Mas Iban, terima kasih Bu Marta. Saya ingin mengingatkan lagi kepada sahabat Mileset bahwa kita masih punya satu kelas lagi, nanti jam 6:30 bersama Om Ben. Jadi yang ingin join bisa langsung join, mungkin bisa istirahat dulu, mungkin bisa dipersiapkan tadi notes-nya, mungkin ada pertanyaan nanti, bisa ditanyakan juga kepada Om Ben di sesi kelas terakhir juga di mentorship kelas untuk Hot Championship Season 5 sebelum kita closing ceremony ya minggu depan ya, Bu Marta, Mas Iban. Baik, terima kasih. Saya juga dari tim marketing mewakili Mirai Asset ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Iban Mubarak sudah bersedia untuk jadi mentor pada Hot Championship Season 5. Mungkin Season 6 selanjutnya ya. Ditunggu Mas Iban. Kita lihat nanti. Kalau Siap, misalnya nggak Mas sibuk ya. Michael. Baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat seluruh partisipan. Terima kasih Bu Marta, Mas Iban, dan seluruh panelis. Kita nanti ketemu lagi jam 6:30 ya. Baik. Bye-bye semuanya. Makin cuan. Makin cuan. Makin cuan.